Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita telah mempelajari mengenai getaran dan gelombang. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan bahasan bunyi. Nah, apa itu bunyi? Nah, setiap hari kita mendengar suara burung berkicau. Nah, ini kalau di rumah ada yang pelihara burung ya. Orang bernyanyi, orang ngobrol, klakson mobil atau kendaraan bermotor yang lain. Lantas kemudian kenapa kita dapat mendengar? Ya. Nah, suara yang kemudian kita kenal dengan bunyi, itu apa sih sebenarnya? Nah, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Nah, sebenarnya apakah molekul udara itu berpindah ketika ada bunyi? Nah, ternyata tidak, molekul udara tidak berpindah tetapi hanya merapat dan merenggang. Nah, bunyi sampai di telinga itu karena merapat dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang yang tersusun dari rapatan dan regangan inilah yang kemudian disebut gelombang longitudinal. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi tidak akan dapat merambat. Hal ini yang kemudian disebut bunyi termasuk gelombang mekanis. Begitu pula ketika kita mendengar bunyi akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi itu dapat terdengar bila ada satu sumber bunyi, yang kedua medium zat perantara, yang ketiga alat penerima atau pendengar ya. Nah, ini adalah beberapa frekuensi bunyi yang bisa didengar. Yang satu pertama adalah infrasonik, kurang dari 20 Hz ya. Tidak bisa didengar manusia, tapi bisa didengar oleh paus biru, gajah, dan badak. Audiosonik, nah ini yang bisa didengar manusia, yaitu lebih dari 20 Hz dan kurang dari 20 kHz. Nah, itu yang bisa didengar oleh manusia. Sedangkan ultrasonik lebih dari 20 kHz itu tidak bisa didengar oleh manusia, tapi bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Ini ya, frekuensinya begitu tinggi. Nah, sedangkan menurut keteraturannya, frekuensi itu dibedakan menjadi dua, desah dan nada. Desah yaitu adalah bunyi dengan frekuensi tidak beraturan, yaitu suara daun tertiup angin, contohnya suara air terjun, suara ombak, dan suara angin. Nah, sedangkan nada itu adalah bunyi dengan frekuensi beraturan, yaitu pada umumnya dihasilkan oleh alat musik. Jadi kalau alat musik itu frekuensinya tidak beraturan, maka tidak akan enak didengar ya. Maka nada di alat musik itu frekuensinya beraturan, sehingga dapat kita nikmati ya, kemudian kita nikmati sebagai nada. Nah, ini rumusnya bunyi, ini besaran dan satuan dalam bunyi itu tidak jauh berbeda dengan getaran dan gelombang kemarin ya. Dilihat dari frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T, tidak berbeda ya. Ya. Yang kedua, cepat rambat bunyi. Nah, di sini yang membedakan adalah adanya jarak dan waktu. Adanya jarak karena bunyi itu juga memerlukan jarak ya. Cepat rambat bunyi itu dapat dicari dengan mengalihkan lambda dengan frekuensi atau membagi jarak dengan waktu. Ya. Cepat rambat, jarak dan waktu. Nah, ini adalah teori tentang bunyi. Jadi, kuat lemahnya suatu bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo bunyi tersebut, sedangkan tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, bunyi itu merambat melalui zat perantara. Jadi kalau tidak melalui zat perantara tidak dapat dikatakan bunyi ya, tidak bisa ya. Karena dia memerlukan zat padat, zat cair, dan zat gas.
Nah, cepat lambat bunyi itu tergantung dari kerapatan dan suhu perantara. Makin rapat mediumnya, kecenderungan cepat lambatnya semakin besar. Dan semakin tinggi suatu suhu zat perantara, semakin besar cepat lambatnya. Jadi bunyi juga merambat paling cepat pada zat padat dan paling lambat pada zat gas. Nah, ini ada contoh soal, yaitu sebuah guruh atau petir terdengar 2 detik setelah terjadi kilat, ya, gemuruh, meledek ya. Bila cepat rambat gelombang itu bunyinya itu 340 meter per second, hitunglah jarak terjadinya petir dengan pengamat atau pendengar. T-nya berapa? 2 detik. V-nya berapa? 340. Yang ditanyakan jarak S. Rumusnya apa? Ya, S sama dengan V kali T. Dikalikan aja. 680 meter. Hasil kali dari 340 kali 2 meter. Nah, selanjutnya adalah pemantulan bunyi. Nah, gelombang bunyi yang menemukan suatu penghalang itu juga dapat dipantulkan. Ya, bunyi memantul sesuai dengan sudut datangnya bunyi. Nah, ini sudut datang, bunyi datang. Ya. Dan bunyi pantul. Nah, macam-macam bunyi pantul itu juga ada 2. Yang pertama adalah gaung dan gema. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersama dengan bunyi asli. Nah, contohnya ketika dalam suatu ruangan ya, di ruangan tertutup gitu ya. Nah, biasanya kalau studio itu menggunakan peredam seperti busa, karton atau karet. Contohnya di Muin TV. Ya. Dan adanya gaung, bunyi asli tidak jelas. Maka gaung akan mengurangi kejelasan bunyi asli ya. Untuk mengurangi gaung ini dikasih peredam. Nah, peredam. Sedangkan gema itu bunyi pantul setelah bunyi asli. Gema dapat digunakan untuk mengukur jarak atau mengukur kedalaman laut menggunakan sonar, sonavigation and ranging. Kemudian gema juga dapat dimanfaatkan pada alat USG pada janin. Nah, ini rumusnya bunyi pantul. Nah, bedanya dengan bunyi biasa, kalau bunyi pantul itu karena dia memantul ya, maka jaraknya 2 kali. Hanya rumusnya sama, cuma hanya saja jaraknya 2 kali. Ya, S sama dengan V kali T bagi 2 dan V 2S bagi T. Dengan mencari T sama dengan 2S per V. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah kapal mengirimkan gelombang bunyi ke dasar laut. Gema terdengar setelah 4 detik. Bunyi dikeluarkan. Cepat rambat bunyi di air 1400 meter per second. Maka berapa kedalaman air laut? Kedalaman lautnya. Nah, karena ini merupakan bunyi pantul, maka rumusnya 2S ya. Jarak ya, jarak yang dicari ya. Nah, ini jawabnya. Waktunya 4 second, kecepatannya 1400. S sama dengan V kali T bagi 2. 1400 kali T-nya 4, V-nya 1400 kali T-nya 4 dibagi 2. Maka kedalaman lautnya adalah 2800 meter. Nah, manfaat bunyi. Bunyi dapat digunakan sebagai mengukur kedalaman air laut ya tadi. Mendeteksi kerusakan pada unsur logam, mengukur ketebalan logam, mendeteksi benda-benda di bawah laut, dan membantu proses USG. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.